bertemu dengan saya, Chef Indra Gunawan, di bakingworld.id. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pembagian daging dalam satu ekor sapi. Di dalam satu sapi biasanya kalau dijual di pasaran, kalau tanpa kepala namanya beef carcass, kalau dengan kepala berartinya whole carcass. Jadi biasanya yang kita beli di pasaran adalah beef carcass tapi tanpa kepala. Dalam satu sapi itu ada 8 bagian pembagian daging sapi. Yang pertama ada shank, lalu ada shoulder plate, ada frank, ada loin, ada brisket, ada shoulder plate, rib, dan chunk. Oke, penjelasan yang pertama tentang beef chunk. Beef chunk itu atau bisa disebut bagian prime beef. Biasanya beef chunk ini ada di bagian pundak, bagian bawah leher. Jadi dia bagiannya ada di bagian pundak bawah leher atau disebut sering disebut namanya prime beef. Biasanya prime beef ini agak sedikit banyak lemaknya dan lebih banyak dagingnya. Biasanya juga beef chunk ini digunakan sebagai beef stick. Oke, yang kedua adalah bagian shank. Bagian shank ini adalah bagian paha bawah, bukan paha atas tapi bagian paha bawah dari sapi. Biasanya daging ini banyak mengandung serat atau banyak mengandung urat, makanya jarang sekali digunakan sebagai stick. Kebanyakan digunakan sebagai pembuatan bakso bisa, dan sebagai daging giling juga bisa. Oke, yang ketiga adalah bagian brisket. Brisket ini adalah bagian paha bagian atas depan. Bagian paha atas bagian depan. Biasanya daging brisket ini banyak mengandung dagingnya dan sangat sedikit bagian lemaknya. Biasanya daging ini banyak digunakan sebagai steak juga, atau sebagian bikin rendang atau soto juga bisa. Tapi daging ini karena bagiannya adalah bagian yang biasa dibawa jalan dengan oleh sapi, banyak juga mengandung lemak atau mengandung urat di bagian dalamnya. Kalau dibikin steak itu agak kurang baik. Biasanya kalau mau bikin steak dimemarkan dulu atau dipipihkan dahulu baru dibikin steak. Oke, yang keempat adalah shoulder plate. Shoulder plate ini adalah iga sapi atau tulang rusuk sapi. Biasanya banyak digunakan sebagai steak, bakso, atau juga dibikin daging slice yang dibikin teriyaki atau beef yakiniku. Biasanya di frozenin, dibuang tulangnya, baru di slice dagingnya. Oke, yang kelima adalah rib. Bisa disebut adalah rib eye. Dagingnya ini berada di bagian atas tulang rusuk. Dagingnya ini sangat banyak dagingnya dan tidak terlalu banyak urat di dalamnya karena bagiannya adalah bagian atas punggung. Jadi biasanya banyak digunakan sebagai daging stick atau daging untuk dimasak sebagai rendang. Yang keenam, loin. Loin ini dibagi atas 3 bagian, yaitu sirloin, strip loin, dan tenderloin. Nah, bagian ini biasanya berada di bagian punggung bagian atas. Oke, di bagian loin ini yang paling lembut adalah tenderloin, karena tenderloin ini pas berada di bagian atas punggung si sapi tersebut. Jadi pergerakannya tidak terlalu banyak, jadi dagingnya ini full daging tanpa ada lemak. Jadi biasanya banyak digunakan sebagai steak juga. Kalau sirloin dan strip loin, pinggiran dagingnya itu ada lemaknya, tapi bagian dalamnya itu dagingnya sangat lembut juga. Tapi yang membedakan antara tenderloin, strip loin, dan sirloin adalah bagian lemak pinggir. Si sirloin dan si strip loin itu ada lemaknya bagian pinggirnya, tapi tenderloin itu tidak ada lemaknya sama sekali. Yang ketujuh adalah round. Biasanya kita sebut adalah top side atau upside. Jadinya biasanya daging ini berada di bagian paha bagian belakang. Dagingnya ini lebih banyak tapi banyak mengandung urat. Jadi tidak cocok untuk digunakan sebagai steak. Biasanya digunakan sebagai rendang bisa, atau dibikin bakso juga bisa karena ada kandungan urat di dalamnya. Oke, selanjutnya yang terakhir, yang ke-8 adalah flame. Flame ini berada pas di bagian bawah perutnya atau pas di bagian bawah tulang rusuk. Jadi biasa dagingnya ini nggak terlalu banyak tapi banyak mengandung lemak.
Biasanya dagingnya ini hanya digunakan untuk bikin kaldu atau dibikin soto juga bisa. Oke, di depan saya ini ada bagian loin, ada tenderloin, ada sirloin, ada strip loin. Saya akan menjelaskan perbedaan antara tenderloin, strip loin, dan sirloinnya, dan gimana sih cara melihat si dagingnya itu baik. Oke, yang saya pegang ini adalah tenderloin. Tenderloin biasanya tidak ada lemak di bagian kanan, kiri, atau atasnya, jadi benar-benar full daging seperti ini. Dan dagingnya harus berwarna merah seperti ini. Dagingnya juga sangat lembut. Kalau kita masak biasanya hanya membutuhkan waktu 2 atau 3 menit itu sudah bisa kita makan. Oke, sekarang sirloin. Sirloin sama strip loin itu biasanya sama. Seperti ini, biasanya dagingnya itu bagian bawah dan di bagian atasnya itu ada lemaknya. Kalau kita mau menggrill si sirloin dan strip loin, yang dahulu kita grill adalah bagian lemaknya dahulu, baru bagian dagingnya. Berikut tips and trick dari saya, Chef Indra Gunawan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.